Salam traders, di video kali ini akan gue jelasin tentang gas fee. Oke, pertama-tama yang harus kalian pahami adalah gas fee di setiap market itu kebijakannya berbeda-beda. Oke ya, titik. Jadi di dalam video ini gue akan jelasin tentang video gas fee penjelasan secara rinci di dalam market FireDEX. Oke, seperti yang kalian tahu bahwasanya market FireDEX ini adalah salah satu market yang cukup digemari di dalam Cerberus ya, karena memang spreadnya itu 0%. Oke, akan gue jelasin tentang sistem gas fee yang ada di dalam market FireDEX. Kalau kalian member eksklusif, jadi nggak usah ngeliat video ini. Jadi member eksklusif tidak berpengaruh di dalam video ini. Karena apa? Member eksklusif itu ya udah sekali bayar 20 juta atau kalau udah naik 30 juta ya udah selesai gitu kan. Tergantung kalian generasi berapa. Nggak ada aturan-aturan signifikan yang di dalam member eksklusif. Oke? Kalau dalam member reguler hitungannya seperti ini. Yang pertama yang harus lo pahami adalah gas fee adalah batasan maksimal open posisi. Harusnya dari kata-kata ini kalian udah bisa paham ya guys ya. Harusnya dari kata-kata ini tuh kalian bisa paham tentang apa yang gue maksud nanti gitu. Dari kata-kata ini aja harusnya lo udah bisa paham, tapi gue jelasin pelan-pelan. Contoh, oke? Gas fee lu $100. Gas fee lu $100. Lu open posisi itu yang di mana sih bang? Open posisi itu pertama kali lu setting ya. Pertama kali lu setting, contohnya seperti ini, lu kirimin screenshot ke admin. Contoh, nah ini nih, kayak gini nih. Misal lu open posisi $100. Lu open posisi $100, ya nggak apa-apa. Atau lu open posisi $70, ya nggak apa-apa. Lu open posisi $50. Selama open posisi lu itu adalah lebih kecil daripada gas fee lu, itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika gas fee lu $100, lu open posisi $110. Ketika gas fee lu $100, intinya lu open posisi di atas $100 ini ya. Misalkan $100 atau bahkan $200 nih kayak orang tolol ya. Dia mengabaikan ini, gas fee adalah batasan maksimal open posisi $200. Nah, ini yang salah, bro. Ini yang salah. Lu nggak usah bacot, bang. Katanya gini, bang. Bang, katanya gitu, bang. Bang, katanya aturannya begini, bang. Masukin ke dalam otak lo ya. Setiap market gas fee-nya mempunyai kebijakan yang berbeda-beda. Ya, kebetulan di dalam market FireDEX ini, bang, kok gas fee gue nggak berkurang? Lu mau gue kurangin? Mau gue kurangin? FireDEX itu mensubsidi kalian di dalam Cerberus, jadi gas fee itu tidak berkurang. Dia dan sistem di dalam Cerberus FireDEX itu hanya memakai batasan open posisi maksimal sesuai gas fee-nya. Lalu pertanyaan kedua, apakah bisa open posisi melebihi gas fee? Jawabannya bisa, tapi akan terjadi error ya, selisih harga yang cukup signifikan. Lu nggak percaya, terserah lu ya, lu coba aja. Kalau lu memang nggak percaya kata-kata gue ya terserah lu, oke? Ya, lu lupa apa kayak gimana? Gue nih owner Cerberus, bro, gue nyiptain Cerberus, gue nyiptain sistem. Lu nggak percaya sama orang yang nyiptain sistem itu gimana ceritanya? Tapi nggak apa-apa, lu coba aja. Nanti akan terjadi perbedaan yang cukup signifikan. Maksudnya bagaimana bang perbedaannya? Contoh, gue profit 1%, lu profit 0,5%. Gue profit 0,5%, lu bisa minus. Gue profit 3%, lu bisa profit cuma 1%, begitu seterusnya. Oke, seperti itu kalau sistem di dalam gas fee FireDEX. Lalu yang ketiga, kalau lu nanya tentang member eksklusif tidak ada aturan. Oke, tidak ada aturan. Kalau lu member eksklusif mau open posisi $100, $200, $1000, $100 juta, bodo amat, gak peduli, karena eksklusif itu sudah mencakup semuanya. Oke, terus kalau lu nanya lagi, bang, kalau nambah gas fee bisa nggak gitu? Kalau nambah gas fee, ya jawabannya bisa. Nambah gas fee itu sama dengan nambah batasan open posisi. Bang, kalau misalkan open posisi nambah gimana bang? Open posisi nambah bagaimana bang? Ya udah, kalau open posisi nambah ya gas fee lo harus nambah. Contoh, tadinya lu gas fee-nya $100, terus open posisi $1000, berarti lu harus nambah $900 untuk jadi $1000, kayak begitu. Nah, lalu pertanyaan yang paling rumit. Sebenarnya semua itu logika sih bro, logika. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Bagaimana dengan yang kompon? Ya lu pakai logika harusnya coy. Lu pakai logika aja, harusnya bisa kejawab. Kalau gas fee lu $100 ya, terus lu open posisi itu 10%, terus modal lu $1000, otomatis kan kopennya $100. Untuk sekali dua kali mungkin normal Cerberus lo ya, atau Cerberus copy trade FireDEX itu normal. Tapi lama-kelamaan modal itu kan akan terus terkompon. Semakin jauh jarak open posisi sama gas fee lo, itu akan terjadi semakin error.
Oke, representatifnya ya semakin error semakin banyak, semakin error sih enggak, cuma terjadi selisih harga. Oke, intinya kayak gitu. Jadi kalau lu pakai mode kompon 10% harusnya, kalau modal lu $1000 harusnya nih gas fee itu lebih setidak-tidaknya $120 lah, atau kalau mau cari amannya itu $150 gitu aja. Kalau lu pakai mode kompon 10% modalnya $1000. Jadi pakai logika aja bro, logika sederhana. Lu pikirin kan kalau modal kompon ini lama-lama nambah begitu kan seterusnya. Nah maka dari itu lu juga harus pakai logika. Kalau lu pakai modal 10% mode kompon dengan modal $1000, berarti kan setiap kali open posisi $100. Ya lu harusnya pakai logika gas fee-nya dilebihin dikit lah, entah itu $110, $120, $130 atau idealnya $150 begitu. Makanya kan gue bilang batasan max OP 20% dari modal, oke? Tapi 20% dari modal ini misalnya $1000, ya misalkan $1000, gas fee lu cuma $100. Lu pakai max OP 20% dari modal, ya nggak bisa. Jadi kalau pertanyaan lu $1000 ini maksimal open posisi berapa bang? 20% alias $200. Tetapi dengan catatan gas fee-nya juga $200. Kalau gas fee di bawah open posisi itu akan terjadi selisih harga alias selisih profit di dalam market FIDEX-nya. Lu nggak usah bacot, gue udah baca aturan bang dan lain sebagainya. Kan gue bilang berkali-kali ya, setiap market itu berbeda-beda, baik market OKX, FIDEX, CoinW maksudnya, ataupun market-market lainnya yang ada di dalam Cerberus suatu hari nanti. Jadi yang lu lihat sekarang ini adalah aturan di dalam FIDEX, oke? Semoga bermanfaat video yang kali ini yang sampaikan. Kalau lu masih nggak ngerti, tanyain di bawah ini, tanya di bawah ini beberapa pertanyaan, mungkin akan berguna buat member-member atau calon-calon member suatu hari nanti, oke? Tanyain aja di bawah, nanti gue ketik, gue jawab satu persatu. Thank you dan salam trader.